Metaverse. Di video ini kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai masa depan Metaverse dan tentunya saham dan kripto apa saja yang akan sangat diuntungkan dengan kehadiran era dunia virtual ini. Teman-teman bisa mulai berinvestasi pada saham-saham di bursa US dengan menggunakan broker GoTrade maupun Passfolio. Kedua broker ini menyediakan fasilitas fractional shares di mana dengan $1 saja teman-teman sudah bisa membeli saham-saham berkualitas seperti Apple, Google, Microsoft hingga Tesla. Gunakan link di deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus setelah pendaftaran. Bonus bisa berubah-ubah tergantung kebijakan masing-masing broker. Metaverse adalah sebuah dunia virtual yang decentralized, berbeda dengan dunia nyata yang centralized, di mana hanya individu dan golongan tertentu yang punya uang dan power yang mengontrol kehidupan masyarakat. Dunia Metaverse akan menjadi suatu kehidupan atau dunia virtual di mana proyek dan komunitaslah yang akan memiliki peran besar. Jadi tatanan ekonomi seperti di restart kembali. Dunia Metaverse bukan hanya satu, tapi bisa banyak. Seperti operating systems, pengguna tidak harus menggunakan Windows, tapi bisa macOS ataupun Linux. Jadi kita bisa berpindah-pindah Metaverse tergantung ekosistem mana yang sesuai dengan kita. Nantinya di dalam sebuah Metaverse, avatar atau persona kita akan bisa saling bertemu dan berinteraksi. Para konten kreator seperti di YouTube bisa membangun konten atau aset-aset digital mereka sendiri di sebuah platform Metaverse. Misalnya, kita bisa membuat kelas yoga virtual, museum yang memamerkan karya NFT, membeli lahan virtual dan menyewakannya, hingga menghidupkan kembali tokoh-tokoh di masa lalu, seperti Einstein misalnya, untuk mengajar secara virtual. AI akan mempelajari seluruh aspek kehidupan Einstein dari biografi, hobi, cara bicara, dan semua ilmu yang pernah beliau tulis dan melahirkannya kembali ke dunia virtual. Dulu ada MIRC dan Yahoo Messenger di mana kita bisa berbagi pesan dengan cepat dengan sesama pengguna internet di seluruh belahan dunia. Kemudian muncul Friendster dan kemudian Facebook di mana kita bisa chatting, melihat profil hingga foto dari masing-masing pengguna. Di masa depan, Metaverse adalah the next step dari platform sosial tadi. Di Metaverse, kita bahkan bisa melihat seluruh bentuk tubuh dan gestur dari lawan bicara. Saya rasa langkah Facebook berganti menjadi Meta masih sejalan dengan bisnis lamanya yaitu sosial media. Bedanya, aktivitas sosial di dunia virtual akan semakin interaktif. Oh ya, teman-teman jangan beranggapan bahwa yang punya Metaverse itu Mark Zuckerberg ya. Seperti internet dan sosial media, tidak ada yang memiliki mereka. Metaverse adalah gabungan dari next gen internet, augmented reality, virtual reality, dan teknologi blockchain. AR atau Augmented Reality adalah dunia digital yang diproyeksikan ke dunia nyata. Contohnya, saat ini sudah banyak teknologi yang bisa menampilkan suatu objek 3D dengan menggunakan HP atau kacamata. Game Pokemon Go juga merupakan game berbasis AR di mana player bisa mencari monster-monster dengan kamera HP. Virtual Reality kebalikan dari AR. Jika di AR, dunia digital yang ditampilkan ke dalam dunia nyata, di VR, kita yang masuk ke dunia virtual dengan bantuan headset seperti Oculus Rift. Sedangkan Metaverse hampir sama dengan virtual reality, tapi dengan dunia yang jauh lebih luas dengan menggunakan teknologi yang lebih berat dan kompleks. Baik AR, VR, dan Metaverse memiliki kegunaan yang sangat luas mulai dari game, e-sports, arsitektur, desain, edukasi, hingga shopping. AR dan VR akan menjadi jembatan atau makanan pembuka dalam menyambut Metaverse. Menurut riset dari Grandview Research, market dari augmented reality akan bernilai $340 billion di 2028 dengan CAGR 43,8% per tahun. Sedangkan market virtual reality akan bernilai $69,6 billion di 2028 dengan CAGR 18% per tahun. Artinya menurut mereka, pasar AR akan jauh lebih masif atau sekitar 5 kali lipat dari pasar virtual reality di 2028. Hal ini mungkin disebabkan karena barrier entry untuk pasar VR yang jauh lebih costly daripada AR. Untuk masuk ke VR, kita harus membeli device yang lebih mahal daripada AR yang bisa dengan hanya menggunakan kamera handphone atau kacamata. Saya baru saja membaca artikel dari John Radoff. Dalam artikelnya, dia menjabarkan Metaverse dengan sangat baik. Menurutnya, ada 7 layer dalam Metaverse. Layer pertama atau layer yang paling luar adalah experience. Experience adalah berbagai pengalaman baru yang bisa kita nikmati seperti game, interaksi sosial, e-sports, hiburan teater, hingga shopping. Layer kedua adalah discovery. Di sini kita bisa menemukan hal-hal baru di dalam Metaverse seperti bisnis ads atau iklan, ratings, toko digital, hingga portal-portal favorit.
Layer ketiga adalah kreator ekonomi. Kreator ekonomi adalah penggerak dari metaverse di mana para game developer hingga programmer bisa mewujudkan imajinasi mereka menjadi sesuatu yang interaktif. Para pengguna Adobe, Unity Software hingga Autodesk sangat berperan di sini. Layer keempat adalah spatial computing. Ini adalah bagian dari metaverse di mana menjadi fondasi bagi semua teknologi di dalam layer kreator ekonomi seperti 3D engine, VR, AR hingga multitasking UI. Di layer kelima ada decentralization. Salah satu layar paling penting dari metaverse. Decentralization adalah fundamental dari metaverse seperti domain atau WWW di internet. Layer ini adalah tentang cloud computing dan teknologi blockchain. Layer keenam adalah human interface. Ini adalah semua hardware yang menjadi jembatan dari dunia nyata ke dunia digital. Contohnya smartphone, smart glass, smartwatch, teknologi haptik, hingga VR headset. Layer ketujuh adalah infrastructure. Layer ini adalah bagian paling penting yang menciptakan keseluruhan dunia metaverse seperti teknologi 5G, edge computing, semiconductor, hingga GPU. Untuk mengerti perputaran ekonomi di metaverse, kita ibaratkan saja seperti YouTube. YouTube itu seperti sebuah platform metaverse yang di dalamnya ada berbagai macam konten kreator dengan channelnya masing-masing. Karena YouTube, banyak industri-industri digital yang berkembang seperti misalnya AdSense, afiliasi, hingga freelancer seperti video editor, thumbnail, dan logo designer hingga data analis. Nah, di dunia metaverse juga akan mirip-mirip seperti YouTube. Ada banyak industri dan perusahaan-perusahaan yang sahamnya bisa kita beli yang akan diuntungkan. Berikut beberapa di antaranya. Ekosistem atau saham-saham yang membuat operating system atau ekosistem metaverse. Saham-saham yang bisa teman-teman masukkan ke dalam watchlist adalah yang paling jelas. Yang pertama adalah Facebook yang baru saja mengganti namanya menjadi Meta Platform. Mark Zuckerberg sudah jelas mengatakan misinya untuk menjadi perusahaan metaverse. Per kuartal 3 2021, Facebook memiliki jumlah pengguna aktif sebanyak 2,9 miliar user dan berhasil meraup pendapatan sebesar 84,9 billion dolar dan operating income sebesar 32,6 billion dolar di 2020. Untuk membangun metaverse, Facebook berencana menggelontorkan dana sekitar 10 billion dolar untuk setiap tahun dan mungkin akan bertambah setiap tahunnya. Dengan operating income 2020 sebesar 32,6 billion dolar, biaya 10 billion dolar untuk membangun metaverse tidak akan begitu sulit bagi Facebook. Apalagi Facebook memiliki kas dan setara kas per 2020 sebesar 17,5 billion dolar dan tidak punya hutang sama sekali. Facebook yang tikernya akan berubah menjadi MVRS per 1 Desember 2021 adalah salah satu pilihan terbaik di era metaverse. Disney juga bisa dimasukkan ke dalam watchlist. Disney adalah salah satu saham yang paling terpukul akibat pandemi 2020 yang lalu, di mana harga saham Disney sempat turun lebih dari 47% dari titik tertingginya. Saat ini saham Disney sudah naik sekitar 100% dari titik terendah 2020. Kehadiran Disney Plus dan Hotstar memberikan babak baru pada potensi revenue di masa depan. Nah, yang bisa menjadi fondasi Disney di era metaverse adalah semua brand dan aset dari karakter, film, hingga theme park yang dengan mudah bisa didirikan di dunia virtual. Disney pasti akan memiliki theme park-nya sendiri di mana para player bisa bermain bersama teman dan keluarga, melakukan segala aktivitas seru sama ketika kita mengunjungi Disneyland. Dengan metaverse, Disney akan mendapatkan sumber revenue yang sangat besar di samping Disney Plus dan Hotstar. Selain Facebook dan Disney, pertaruhan yang paling low risk adalah dengan membeli Microsoft, Apple, dan Google. Ketiga raksasa teknologi ini sudah pasti tidak akan mau ketinggalan di era metaverse. Apalagi mereka juga sudah memiliki user base yang sangat besar. Apple dengan iOS dan macOS, Microsoft dengan Windows, dan Google dengan Android. Barrier to entry dari perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti ini akan sangat minimal. Facebook, Disney, Apple, dan kawan-kawan menurut saya masih akan menerapkan sistem yang centralized, di mana metaverse mereka pasti masih diatur oleh satu perusahaan. Metaverse sejati adalah yang murni berdasarkan asas desentralisasi. Untuk itu, teman-teman juga wajib berinvestasi pada proyek-proyek yang dibangun di atas blockchain, seperti Decentraland dan Sandbox. Decentraland adalah tempat virtual yang saat ini sudah berjalan dan bisa dimainkan. Menggunakan token mana sebagai alat pembayarannya, di dunia Decentraland, teman-teman bisa melakukan hampir segala kegiatan yang ada di dunia nyata, seperti membeli tanah, membangun mall, menyewakan billboard, hingga berjualan item. Sandbox mirip seperti Decentraland dan game Roblox. Untuk berinvestasi pada proyek ini, teman-teman bisa membeli utility tokennya yaitu Sand.
Di game yang bekerja sama dengan banyak nama seperti Snoop Dogg, Avenged Sevenfold, hingga Atari ini, teman-teman bisa bermain, membangun, memiliki, dan menjual NFT di marketplace-nya. Aset kripto yang wajib teman-teman miliki dan yang menurut saya paling berpotensi adalah Ethereum. Sejauh ini banyak sekali proyek blockchain yang dibangun menggunakan teknologinya Ethereum, termasuk Decentraland dan Sandbox. Ethereum adalah blue chip-nya aset kripto, jadi bisa dijadikan pilihan utama khususnya bagi teman-teman yang tidak tahu harus beli token apa di era Metaverse. Teman-teman juga harus tahu saham-saham di industri builder atau engine pembuat segala aspek di dunia Metaverse. Saham paling kuat yang masa depannya paling jelas adalah Nvidia, kode NVDA. Nvidia adalah perusahaan teknologi yang tahun ini sahamnya sudah naik lebih dari 120%. Kenaikan ini disebabkan karena bisnis Nvidia sebagai pembuat semiconductor dan GPU dengan teknologi terbaik di kelasnya. Saingan terdekat Nvidia adalah AMD, kode saham AMD yang sekaligus juga bisa dijadikan alternatif. Nvidia baru saja membuat software canggih yang diberi nama Omniverse. Dengan menggunakan teknologi ini, para desainer, programmer, dan developer akan bisa saling terhubung secara live dalam satu workflow atau virtual collaboration. Omniverse adalah sebuah bridge atau jembatan untuk berbagai macam aplikasi seperti AutoCAD, Blender, Unreal Engine, hingga Photoshop. Jadi pekerjaan membuat game misalnya akan menjadi lebih cepat dan efektif karena desainer properti dalam game yang membuat bangunan atau mobil bisa langsung berinteraksi dengan desainer di bagian motion dan 3D-nya. Omniverse ini juga bisa diaplikasikan ke dalam perencanaan sebuah desain dan workflow pabrik. Nvidia bekerja sama dengan BMW, di mana menggunakan teknologi Omniverse, BMW bisa merencanakan struktur keseluruhan pabrik dari lebar jalan, susunan mesin, jarak aman pekerja, hingga arus lalu lintas robot di dalam pabrik. Semua bisa disimulasikan sebelum dibangun, jadi sangat meminimalisir kemungkinan error. Unity, kode saham U, adalah pilihan utama di bidang software 3D Engine. Bicara Metaverse, teman-teman pasti akan sering mendengar Unity Software. Bukan hanya populer di dunia, tapi juga di Indonesia juga sudah menjadi pilihan bagi banyak game designer. Selain Unity, Autodesk, kode saham ADSK juga bisa dimasukkan pengamatan. Saya rasa Autodesk sudah cukup populer bagi teman-teman. Selanjutnya adalah Matterport, kode MTTR. Saham ini cukup menarik karena memiliki model bisnis di mana Matterport bisa melakukan scanning objek-objek di dunia nyata menjadi digital, sehingga memudahkan para konsumen untuk melihat barang tersebut secara digital, tapi dengan bentuk, ukuran, dan spesifikasi yang paling akurat. Matterport sudah banyak dipakai di Indonesia, khususnya di industri properti, di mana sangat memudahkan calon pembeli untuk melihat segala sudut apartemen atau rumah yang ingin dibeli tanpa harus datang ke lokasi. Di industri items atau barang digital, ada banyak kripto dan token yang bisa teman-teman research. Sejauh ini ada dua aset yang cukup menarik. Sahamnya Nike, kode NKE, dan proyek dari Ecomi dengan OMI Token. Nike sudah mulai berencana untuk meramaikan dunia Metaverse dengan memasukkan digital goods seperti aparel hingga sepatu dengan logo khas mereka dengan memanfaatkan teknologi NFT. Ecomi memiliki platform NFT bernama Vivi. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa melakukan transaksi NFT dari brand-brand pop culture seperti Marvel, DC, Pixar, Tokidoki, hingga Star Wars. Ecomi memiliki mod yang cukup kuat karena mereka memang berpartner dengan brand-brand besar seperti Disney. Teman-teman bisa membeli token OMI jika tertarik dengan proyek ini. Industri digital shopping akan memiliki prospek cerah di era Metaverse. Karena masih baru dan belum kelihatan mana proyek yang akan berhasil di dunia virtual, safe bet kita adalah Amazon kode AMZN dan Alibaba kode BABA. Kedua perusahaan ini sudah memiliki brand dan customer base yang sangat besar, jadi tingkat keberhasilan mereka cenderung lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan startup atau proyek kripto yang masih baru. Industri payment sudah jelas akan menjadi core bisnis di Metaverse. Teman-teman wajib memiliki Bitcoin. Daripada bingung pilih kripto yang kecil-kecil, mendingan langsung invest di Bitcoin saja. Palantir, kode PLTR, juga cukup menarik. Bagi kebanyakan orang, perusahaan ini pasti masih unfamiliar. Palantir adalah perusahaan yang didirikan oleh Peter Thiel, investornya PayPal. Palantir adalah perusahaan yang mengolah data dan menerjemahkannya menjadi insight yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan manajemen. Palantir baru saja meluncurkan produk untuk kripto bernama Foundry for Crypto. Dengan teknologi ini, perusahaan-perusahaan kripto, misalnya exchange dan perbankan, bisa memastikan bahwa aliran dana yang keluar masuk adalah dana yang bersih atau bisa dibilang anti pencucian uang. Karena software ini bisa menganalisa aliran dana sebelum masuk ke blockchain dan men-track dari hulu ke hilir.
Untuk industri workspace dan learning, teman-teman bisa cek saham-saham seperti Microsoft kode MSFT, Alphabet kode GOOGL, Zoom kode ZM, dan XEXP Holdings kode XP. XP ini memiliki lini bisnis bernama Virbela. Ini mirip seperti Facebook Horizon, di mana pengguna bisa saling terhubung di dunia virtual untuk meeting, kolaborasi, dan sebagainya. Industri game dan esports jelas akan booming dan semakin gila di dunia metaverse. Kita bisa bermain game dengan gadget saja sudah seru, apalagi besok kita bisa masuk ke dalam dunia virtual sambil memerankan jagoan kita. Nvidia dan AMD jelas kembali menjadi pilihan. Selain itu, Roblox kode RBLX juga sudah membuat game yang hampir menyerupai metaverse. Untuk kripto sebenarnya banyak proyek-proyek yang menarik, tapi sebaiknya untuk jangka panjang, teman-teman cari proyek-proyek seperti Decentraland dan Sandbox yang memiliki komunitas yang cukup besar. Industri data storage mungkin bisa kita amati. Di dunia metaverse yang decentralized, cuma arus lalu lintas data akan super besar dan mungkin bahkan sekelas Google tidak akan mampu menghandle. Seperti kripto, data kita mungkin besok akan disimpan di nodes atau dipecah-pecah ke banyak komputer yang terhubung di internet seperti peer-to-peer sehingga lalu lintas data akan menjadi aman dan cepat. Untuk berinvestasi pada decentralized storage, coba perhatikan proyek kripto seperti Filecoin, Storj, Sia, dan InterNXT. Industri hardware adalah jembatan bagi manusia memasuki metaverse. Kita butuh device seperti VR headset, smartwatch, hingga smart glass untuk menjelajah dunia AR, VR, dan metaverse. Apple kode AAPL, Facebook atau Meta kode MVRS, Microsoft kode MSFT, Alphabet kode GOOGL, dan Snapchat kode Snap adalah pemain-pemain yang sudah mulai menjelajah dunia ini. Apple sudah masuk dunia AR dengan Apple Glasses yang sebentar lagi akan dipasarkan. Facebook dengan Oculus Rift, Microsoft dengan HoloLens, Alphabet dengan Daydream, Snapchat dengan Spectacles. Industri lain yang tidak boleh dilupakan adalah segala teknologi yang mendukung infrastruktur metaverse seperti 5G, karena kebutuhan data dan bandwidth akan semakin krusial di era metaverse. Masukkan saham-saham ini ke dalam watchlist teman-teman. Qualcomm kode QCOM, Broadcom kode AVGO, dan Marvell Teknologi kode MRVL. Buat teman-teman yang bingung harus beli saham yang mana, sebaiknya pertimbangkan untuk membeli ETF. Saat ini ada produk ETF dari Roundhill Investments yang diberi nama Meta, The Metaverse ETF. Coba cek di broker teman-teman. Kalau belum tersedia, bisa request ke brokernya atau tunggu sampai ETF ini listing di broker. Jadi, dengan membeli Meta, kode dari ETF-nya, teman-teman sudah otomatis memiliki saham-saham yang berada di industri metaverse. ETF ini baru saja launch di Juni 2021 ini, jadi masih sangat baru. Berdasarkan data per November yang bisa teman-teman lihat di situsnya, Meta memiliki 41 saham di dalam holdingsnya. Expense ratio-nya 0,75% annually, sama dengan expense-nya ARK Invest. 10 holdings terbesar dari Meta adalah Nvidia dengan bobot 10%, kemudian Microsoft dengan 7,2%, Roblox dengan 6,4%, Meta Platforms atau Facebook, United Software, Autodesk, Amazon, Sea Limited, Tencent, dan Taiwan Semiconductor. Metaverse masih sangat baru dan mungkin baru bisa kita nikmati 10 tahun ke depan. Langkah Facebook cukup tepat dengan menjadi yang terdepan dalam membangun Metaverse. Untuk yang tertarik dengan proyek-proyek kripto, sebaiknya tetap slow aja. Teman-teman harus belajar dari kasus The.com Bubble. Saat itu banyak sekali proyek-proyek yang sangat menarik, tapi akhirnya hanya segelintir perusahaan yang berhasil, seperti Amazon, Apple, dan Microsoft. Orang sukses di saham itu ada dua macam, yang modalnya besar dan yang berani masuk paling awal. Resiko selalu ada, tapi tidak ada salahnya teman-teman mulai coba gunakan sedikit dana untuk berinvestasi di sini. Saat ini untuk memiliki 1 Bitcoin, teman-teman harus keluar uang hampir 1 miliar. 5 tahun yang lalu, 1 Bitcoin bernilai sekitar 10 juta saja. Bukan berarti saham-saham metaverse bakal seperti Bitcoin, tapi semoga teman-teman mengerti maksud dan berani invest di awal. Hanya imajinasi, tapi saya yakin suatu saat di masa depan, entah 20 atau 50 tahun lagi, manusia bisa berpindah fisik seperti di film Avatar. Jadi orangnya di bumi, tapi bisa menggerakkan makhluk lain di Mars dengan bantuan mind control jarak jauh. Metaverse adalah langkah awal dari teknologi seperti ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe jika merasa channel ini berguna.